Karena dulu kekuatannya dalam membuat pesantren itu untuk menyaingi ini. Dan sudah konsep pesantren sudah dirubah. Tapi yang pesantren yang asli tidak pakai bahasa Arab tapi itu tidak dirubah. Pesantren yang asli itu gimana sih? Ada sebelah kanan, ya kan, kiai sebelah kiri, murid di tengah jalan. Rumahnya kiai, pondoknya santri di tengah masjid. Itu konsep pesantren. Terus ini nyorot cerita ini. Bayangan saya siap-siap. Kalau dulu belum ngerti siap-siap di orang tua ini kalau macam sama itu tak pakai juga di lama-lama. Gitu. Sekarang gue kok sampai begitu Gus? Apa bacaannya? Bukunya itu apa? Saya bilang buku tentang komunis ini, buku ini. Intinya beliau itu tidak mau memimpin negara Islam. Maunya adalah masyarakat. Kan sering ngomong. Ya, beliau bilang, kita melaksanakan sholat Jumat pada yang larang. Artinya apa di sini? Ada negara yang nggak boleh melaksanakan untuk sholat Jumat. Puasa diliburkan. Sekarang puasa mau diliburkan, baru mau ribut nggak karuan-karuan. Rapat inilah, rapat itu yang misalnya juga nggak ada tujuh. Lebih baik sekolah bisa, perhubungan bisa begitu. Maksudnya Menteri Agama, kalau itu berhasil itu merupakan hadiah bukan umat Islam. Yang negeri silahkan kalau tidak mau menggunakan. Kalau yang agama sudah dari dulu pesantren itu pun, tapi tidak ditutup tasbrek. Itu buat ngaji namanya ngaji pasaran. Kalau Indro tahunya pasaran sapi berdus, pasar porki gitu kan. Pasar orang kalau Tegal. Senin Kemis. Yang sudah itu diajari anak itu bertumbuh sama orang tua. Wah, orang tua itu kan sudah tambah repot lagi karena orang yang tidak setuju dengan puasa libur. Dan nanti kalau ditinggal anak saya kelayapan, bagaimana ini? Yang anaknya dasar pengen kelayapan. Coba libur di rumah, anak kelayapan disuntik mati gitu. Kasih obat bius. Dia nggak maunya mendidik, mendekatkan anak kepada orang tua. Sementara sekarang ini kan dari jam 8 berangkat jam 6 ya kira-kira ya. Berangkat jam 6 bakal dari yang bikin itu apa gitu. Pulang tuh jam 4 deh. Pulang anak udah molor. Iya kan? Kalau di daerah sampai 1.000 tidak kalau pandangan ini, tapi ada benar tidak mau begitu. Kalau bicara tentang pesantren kilat sih, saya tahu ceritanya Soeharto. Soeharto untuk mengurangi kekuatan pesantren maka dibentuklah pesantren kilat. Sekilat-kilatnya pesantren. Ya jadinya dia berapa kali dia dari mulai SD SMA terus sampai
Karena dulu kekuatannya dalam membuat pesantren itu untuk menyaingi, dan sudah konsep pesantren sudah dirubah. Tapi yang pesantren yang asli tidak pakai bahasa Arab tapi itu nggak dirubah. Pesantren yang asli itu gimana sih? Ada sebelah kanan, ya kan, kiai, sebelah kiri murid, di tengah jalan. Rumahnya kiai, pondoknya santri, di tengah masjid. Itu konsep pesantren. Santri dari bahasa Sanskerta namanya cantrik. Pondok dari yang disebut pondok pemondokan. Kalau pondok pakai bahasa Arab masih ya hotel. Pondok itu harus ada kiainya. Pondok itu harus ada kiainya. Berdirinya ini ketika mengatakan, Pak Sun, saya mau mendirikan, tapi saya sudah ngomong sama Gus bikin pesantren, namanya Pondok Pesantren Soko Tunggal Abdurrahman Wahid. Itu waktu masih zaman kita di radio. Lama-kelamaan saya sih minta ditempatin buat ngaji, kata pesantren tanpa ngaji namanya Asrama Putra. Yes. Apa yang dibangun oleh kiai ketika itu? Di mana-mana ceritanya pondok mesti masjid. Tebuiran, gotor, masjid. Kotor namanya, gotor. Isinya itu kotor, itu terbuk semua. Terbuk meninggal. Jangan ketawa. Begenge. Balon. Tebuiran juga sama, namanya tebuiran. Asalnya tebuiran. Tempat itu dipertandai dengan tempat daerah bintang. Tebuiran juga sama begitu. Waktu itu saya berdiri di pinggir sungai menghadap barat, mungkin ini tempat saya untuk mengajar. Siapa yang punya tanah ini? Mau akhirnya yang berlaku dibeli. Dibelilah, dibikin rumah panggung. Tiap malam itu disopokin terus itu sama golongan-golongan tebuiran. Di tebuiran itu dari gang 1 sampai 11 gang itu isinya waduh, zaman saya saja sudah ruwet itu. Padahal tahun 60-an orang gampang bunuh diri, gantung diri. Di sekitar tebuiran itu masih banyak komunis. Padahal tahun 60 kantor komunis sudah nggak ada. Apalagi waktu zaman Harga Kusno. Saya diceritai sama Kiai Solihin. Siapa itu Kiai Solihin? Kiai Solihin itu yang mendampingi namanya Kiai Abbas. Wah, kan ceritanya yang aneh-aneh. Pulang nggak punya duit, saya begitu kan? Wih, kereta berhenti. Itu kan masa begitu. Kita udah sampai recet, udah begitu. Itu yang mendampingi. Disuduk itu disuduk pakai tupak beneran. Terus berantem dulu. Yang namanya santet yang bentuk kilo derajat, tak perlu uang tiap malam keluar. Karena merasa diusik, padahal belinya sama kerumunan. Penghasilan orang-orang itu diusik. Kenapa banyak cabornya di situ? Karena untuk menyediakan orang-orang yang bekerja di pabrik tepung cukir itu. Mandor, pulang kampung jauh, makanya ke situ. Padahal asalnya rumahnya kayak situ, padahal namanya pesantren keras di dalam. Kayak asal tahu, sekarang masih ada. Di situ terus ya.
babat ini baru yang promosi itu di samping kiai yang lain, kiai Abbas itu promosi sangat pemukainya ini kumpul mayoritas adalah orang Cirebon. Kata orang zaman dulu, sekarang juga masih orang Cirebon itu orang tegas tapak paling pandai. Itu yang tahu artinya kandakur. Kata orang jagoan banyak untuk mendampingi Hadratus Syekh. Buktinya ketika perang 10 Oktober yang sekarang menjadi hari santri itu atas inisiasi daripada Kiai Haji Abbas dari Buntet. Dan kalau itu sudah beda duel itu sama Belanda sama Jepang. Di Jepang waktu Syekh diambil uang Peter itu tangannya patah, yang belain Kiai Solihin. Nah sekarang baru percaya bahwa perang 10 November itu adalah hasil karya orang itu. Ngomong apa, ada TRI, ada TRO, ada antara hasil karya orang itu. Cuma ketika itu orang itu nggak mau, karena pasukannya namanya Hizbullah. Serangan yang pertama itu dipimpin oleh Kiai dari Buntet, sehingga 2 jenderal tidak ada dalam sejarah perang dunia kedua 2 orang jenderal meninggal. Yang ada kan sampai di Surabaya itu kan Bung gambarnya kan begini. Padahal yang guru jenderal itu Kiai Solihin sama Kiai Abbas. Gak ada kesejarannya. Sekarang gak usah diceritakan itu. Yang penting ada tulis hari santri. Di samping ada yang namanya ketika itu atau saya hubungkan fatwa keluar harus jihad. Ya, iya, resolusi. Iya. Kemudian ada lagi resolusi itu dibuat Raja Arab. Ketika itu Raja Arab mau bongkar kuburannya Nabi Muhammad. Keluar. Nggak perlu itu ngomong dari dulu itu. Itu cerita gambaran sampai punya ikut mempertahankan NKRI dari dulu. Belum merdeka sudah sejak zamannya Wali Songo. Nanti ikutan itu namanya Wali Songo, ada Wali Songo. Dan agak itu harapan sekeling gitu kan. Pada bahasa Arab gitu. Sayyid. Kalau di saya Syarif gitu. Padahal mereka tidak tahu siapa yang dekat dengan Syarif Hidayat itu. Saya naik beca dan nyampe ke kuburannya Syarif Hidayat itu. Bukan saya itu dekat. Naik beca, kalau yang dulu kan dari sini berangkat ke mereka, saya bakal di rumah. Naik beca aja nyampe. Sampai sana kan belum tentu masuk. Paling di depan pintunya. Kalau saya kan enggak. Ada abonemennya. Bayar dulu ke Raja Sakoman dulu, baru bayar baru bisa masuk. Jadi dari segi keilmuannya ada namanya ilmu kemanusiaan. Kata Gus Dur, kemanusiaan adalah di atas segala-galanya. Kalau